1 Korintus ayat Satu, 9. satu, ayat 1 sampai 9. Oke, 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucapkan syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dengan segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ya. Terima kasih ya Nia. Iya, Kak. Puji syukur pada Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan. Terima kasih buat Niar yang tetap setia menemani kami. Sama-sama kita berusaha mengisi bobot. Harus dicolok anakku. Cara Niar ya, harus colok. Aku pindah dulu Niar ya. Iya, Bung. Udah ngaco baterainya. Ya, kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita melihat saat malam hari ini 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 3 saja sebenarnya saat malam hari ini ya. Karena sudah cukup panjang ya bahasan kita. Jadi sekali lagi 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3 itu isinya adalah salam dari penulis kepada penerima. Itu saja sebenarnya ya. Cuman oleh buku ini dibuat detail sehingga malam ini cukup bagi kita untuk membahas 3 ayat saja ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita lihat dulu daftar isi kita ya.
supaya kita punya bayangan. Ya, ini daftar isi dari buku kita. Kita akan mulai dengan salutation atau salam. Jadi memang cukup panjang nih ya introduksi ini. Salam dan kemudian ucapan syukur, baru Paulus masuk membahas problem dari jemaat Korintus. Ya, tentang perpecahan, tentang imoralitas, ya. Oke, ini bayangannya. Jadi 1-9 tadi sudah kita baca, itu salam dan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, nanti ayat 10 baru mulai Paulus bahas masalah yang ada di jemaat Korintus. Ya, kita mulai lihat bahasan kita. Ya, merupakan budaya yang ada saat itu, perpaduan antara Romawi dan Yunani. Kita kenal dengan istilah Greco-Roman. Ya. Merupakan kebiasaan atau budaya saat itu, setiap surat diawali dengan nama penulis, penerima, kemudian salam. Kemudian nanti dilanjutkan dengan ucapan syukur dan atau doa kepada dewa dewi bagi kebaikan, kesehatan, kesuksesan penerima surat. Itu budaya yang ada saat itu, kebiasaan yang ada saat itu, setiap orang menulis surat. Ya. Jadi kita bisa belajar bahwa Rasul Paulus pun mengikuti kebiasaan yang ada saat itu. Jadi pembelajaran bagi kita sama-sama untuk dalam hal-hal yang tidak melanggar kebenaran, kita pun bisa mengikuti kebiasaan yang ada di sekitar kita ya. Selama itu tidak melanggar firman, kita bisa mengikuti kebiasaan yang ada, sebagaimana Paulus mengikuti kebiasaan yang ada, budaya yang ada. Bedanya nanti kita lihat bahwa salam dan ucapan syukur itu dilengkapi dengan grace atau kasih karunia. Itu yang memberi ciri khas dari surat Paulus yang menunjukkan bahwa ia seorang Kristen. Membedakan seorang Kristen dari agama-agama lain, dari dewa-dewi lain. Jika dibandingkan dengan surat-surat lainnya, surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus ini termasuk surat-surat awal ya, di awal pelayanannya. Kita mau lihat timeline dari surat-surat Rasul Paulus. Ya, ini timelinenya ya. Jadi diyakini oleh para teolog, surat 1 dan 2 Tesalonika itu dua surat awal. Kemudian disusul dengan Galatia. Nah, keempat itu 1 Korintus. Jadi sekali lagi, surat 1 Korintus itu merupakan surat-surat awal pelayanan Rasul Paulus.
dalam surat 1 dan 2 Tesalonika, Rasul Paulus masih kurang dalam menggarap pembukaan surat. Baru di surat 1 Korintus inilah penggarapan pembukaan surat lebih diperbaiki ya. Ini kembali menunjukkan bahwa Alkitab kita memakai manusia di bawah pimpinan Roh Kudus, gitu ya. Jadi bukan Roh Kudus mendikte, tetapi Roh Kudus mengilhami. Tetap kemanusiaannya Paulus itu ada dalam surat-suratnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Demikian pula saat Tuhan memakai hidup kita, keberadaan kita, karakter kita, IQ kita, potensi kita, semua ada di hidup kita, bukan berarti dihilangkan oleh Roh Kudus, tidak ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baru mulai tadi ya, dibandingkan dengan 1 dan 2 Tesalonika, baru mulai di 1 Korintus ini Paulus melakukan elaborasi terhadap pembukaan surat-suratnya. Jadi dari awal, dari pembukaan, Paulus sudah mulai melakukan penggarapan secara tekun dan cermat. Itulah elaborasi ya. Kalau kita search di Google, apa itu elaborasi? Penggarapan secara tekun dan cermat. Itu mulai Rasul Paulus lakukan di 1 Korintus ini. Kita akan melihat nanti bagaimana penggarapan pembukaan surat itu selalu disesuaikan dengan isi hati Paulus terhadap jemaat yang ia tujukan suratnya. Seperti itu ya. Jadi bagi kita yang melakukan Bible study terhadap surat-surat Paulus, pembukaan surat tidak boleh kita remehkan. Karena di situ kita sudah bisa mulai menangkap isi hati Paulus, beban yang ada di hatinya. Maksud tujuan mengapa ia menulis surat itu sudah kita bisa deteksi, kita tangkap di pembukaan surat-suratnya. Puji Tuhan. Termasuk tentu di 1 Korintus ini ya. Saat kita belajar, kita bisa paham untuk apa Paulus membuka suratnya dengan dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Yesus Kristus. Kita bisa tahu, ini bukan kebetulan cara Paulus memperkenalkan diri, bukan hanya from Paulus, bukan, tetapi dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Yesus Kristus, itu disengaja. Bukan karena Paulus sedang menunjukkan panggilannya, sedang membanggakan kerasulannya, bukan. Tetapi karena surat ini ditujukan kepada mereka, kepada jemaat yang sedang mempertanyakan, ya, mempertanyakan status Paulus sebagai seorang rasul. Karena itulah Paulus memulai suratnya dengan pernyataan tadi ya, questioning. Jadi jemaat Korintus sedang mempertanyakan kerasulan dari Rasul Paulus. Nah, untuk itu, dalam pembukaan suratnya ini, Paulus menegaskan kerasulannya lewat 3 item penekanannya. Pertama, bahwa kerasulan Paulus merupakan panggilan ilahi. Seperti halnya jemaat Korintus
menanggapi panggilan ilahi menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, sekali lagi, seperti halnya jemaat Korintus menanggapi panggilan ilahi untuk menjadi orang Kristen, demikianlah halnya Paulus menjalani kerasulannya semata-mata karena ia menanggapi panggilan ilahi. Allah yang memanggil Paulus menjadi rasulnya. Jadi divine call ya. Ini item pertama penekanan Rasul Paulus untuk menegaskan kerasulannya. Kedua, bahwa kerasulan Paulus berasal dari Allah. Itu kita bisa simpulkan dari frase oleh kehendak Allah. Paulus di sini menegaskan inisiatif Allah. Ia menjadi rasul, menjalani kerasulannya karena ia menaati kehendak Allah. Ia menjadi rasul bukan karena kehendak sendiri, tetapi semata-mata karena ia menaati kehendak Allah. Oleh kehendak Allah. Kerasulannya berasal dari Allah. Divine origin. Asalnya itu dari Allah. Kerasulan Rasul Paulus berasal dari Allah. Diawali dengan aksi Allah, Paulus bereaksi. Diawali dengan inisiatif Allah, Paulus merespon dengan benar. Ketiga, bahwa kerasulan Paulus itu ia terima dari Yesus Kristus. Nature atau kita katakan saya job desk-nya. Job desk kerasulan dari Rasul Paulus itu berasal dari Kristus, diberikan oleh Yesus Kristus orang Nazaret. Job desk tersebut adalah memberitakan Injil. Itu kita bisa baca di 1 Korintus 1 ayat 17. 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ini pola yang perlu kita ingat ya. Berhubungan dengan tadi ya, Paulus selalu elaborasi pembukaan suratnya. Sehingga kita dapati petunjuk awal yang dapat kita kaitkan nanti dengan bagian-bagian selanjutnya dari surat yang bersangkutan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selanjutnya, kita pelajari bahwa Rasul Paulus mencantumkan nama Sosthenes. Ini pun merupakan pola tetap dari Rasul Paulus dalam menuliskan surat-suratnya kepada jemaat-jemaat.
dalam pembukaan surat 1 Timotius, ia mencantumkan nama Silwanus atau Silas dan Timotius. Demikian pula halnya dengan surat 2 Tesalonika. Sekali lagi, menjadi pola Paulus dalam menulis surat, ia melibatkan rekan sepelayanan. Ia tidak melihat dirinya sebagai superstar, jagoan. Tidak, Paulus tidak melihat dirinya seperti itu ya. Ia melihat dirinya tetap sebagai manusia dengan kelemahan. Sebagai manusia, sebagai pelayan yang membutuhkan rekan sepelayanan untuk melengkapi apa yang kurang dalam dirinya. Itulah mengapa Paulus selalu membawa serta dalam penginjilannya rekan-rekan. Termasuk saat ia menulis surat, kita bisa bayangkan surat yang ia tulis pun merupakan hasil diskusi, menggarap secara kolektif. Tentu sekali lagi dalam ilham Roh Kudus. Roh Kudus tidak mendikte, Roh Kudus mengilhamkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita lanjut tentang Sostenes ini nanti bisa dilihat sendiri ya di sini ya. Bisa di screenshot atau nanti bisa dibaca sendiri ya. Tidak saya singgung di pembahasan malam hari ini. Kita lanjut ke ayat kedua ya. Paulus mengawali dengan jemaat Allah. Jemaat itu eklesia, gereja. Paulus menekankan di sini bahwa jemaat Korintus adalah milik Allah. Gereja di kota Korintus adalah milik Allah, bukan milik Paulus ataupun Apolos. Kita sudah bahas kemarin tentang Apolos di teologi sistematik. Apolos ini kita bisa yakini dalam hal berpidato atau berkhotbah itu jauh di atas Rasul Paulus ya. Itu yang membuat beberapa orang dari jemaat Korintus kagum banget sama Pak Apolos ya. Ini membuat mereka seperti melupakan Paulus. Padahal Paulus yang mendirikan gereja di Korintus. Tapi beberapa jemaat ini terpesona oleh Apolos. Mereka seperti mendewa-dewakan Apolos dan merendahkan Paulus. Mungkin bagi orang-orang ini, Apoloslah rasul sejati. Paulus itu nggak rasul, pelayan biasa saja. Di ayat ini, Paulus menekankan bahwa jemaat gereja itu milik Tuhan. Bukan milik Paulus, bukan milik Apolos. Puji Tuhan. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kata asli dari jemaat yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah eklesia. Eklesia sendiri itu merupakan kata yang
sudah biasa digunakan saat itu ya. Jadi Paulus mengadopsi istilah tersebut ya, kata tersebut dikenal saat itu sebagai sebutan bagi sebuah lembaga politik. Ya, ini ya. Lembaga politik yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan tugas tertentu. Tentu yang berurusan dengan negara ya. Ya, udah 8:30. Saya beri kesempatan untuk diskusi dulu. Dipersilakan Ibu Rini. Diskusi sebentar boleh. Ingin bertanya atau menambahkan supaya YouTube kita lebih berkualitas. Puji Tuhan. Ya, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau menambahkan, boleh. Agnes atau Niar, mungkin kurang jelas atau apa. Maaf ya, kami karena ada di luar, jadinya agak sedikit apa ya, agak riuh gitu. Kalau Agnes dan Niar nggak ada, nanti dilanjutkan aja langsung ya, ngomong Semi. Bentar ya. Lanjut aja Pak Fahmi. Oke, nggak ada ya. Maaf, kondisi situasi kurang mendukung. Bersama-sama kita percaya, saat kita haus akan firman, kita beroleh berkat rohaninya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjut aja ya. Masih di ayat 2, Paulus katakan dikuduskan dalam Kristus Yesus. Ya, kita yang baru bahas kitab Keluaran, kita bisa langsung connect ya dengan penjelasan yang buku ini berikannya, dikuduskan untuk maksud tertentu. Kita teringat pada saat Allah Israel ingin turun ke tabernakel, maka Musa ditugaskan untuk mengurapi setiap furniture perkakas tabernakel itu dengan minyak. Setelah semua persiapan selesai, dikuduskan, barulah Allah turun dalam kemuliaannya. Nah, jika saat itu dalam perjanjian lama Keluaran dikuduskan dengan minyak, maka Rasul Paulus katakan di bagian ini dikuduskan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa gereja dikuduskan dalam Kristus Yesus. Sehingga Allah dalam kemuliaannya bisa turun di hidup kita. Hadir di hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus. Karena Dia sajalah Allah Maha Kudus itu bisa menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Sehingga hidup kita bisa nikmat, ya. Kita bisa bersuka cita. Kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Puji Tuhan. Potensi hidup kita bisa dimaksimalkan. Semua itu karena Allah hadir di hidup kita. Allah hadir karena kita dikuduskan dalam
Kristus Yesus. Sebagaimana perkakas-perkakas tabernakel itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, hidup kita pun, talenta, pikiran, seluruh hidup kita ini akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan setelah kita dikuduskan dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, ini seperti pengulangannya, redundannya, tapi sebenarnya enggak ya. Dikatakan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ya, buku ini kembali menggunakan Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan ini poinnya ya, bangsa yang kudus. Haleluya. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Puji Tuhan. Ini kan janji dari Allah Israel, pencipta langit dan bumi, Maha Kuasa, Maha Mulia. Inilah janjinya bagi bangsa pilihannya. Harta kesayangan, kerajaan imam, bangsa yang kudus. Paulus menangkap janji ini. Paulus dalam pengertian ilahi tahu bahwa janji ini juga bagi gereja. Puji Tuhan. Paulus melihat gereja sebagai the new bangsa yang kudus. The new people of God. The new bangsanya Allah. Puji Tuhan. Sebuah bangsa yang menerima segala keuntungan dari Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. God's holy people ya. Namun tidak berhenti di situ. Paulus katakan bahwa jemaat Korintus itu bangsa yang kudus, namun mereka bukan sendiri, tetapi mereka bersama semua gereja di kota-kota lain yang sudah terjangkau Injil ya. Tentu di zaman gereja mula-mula belum semua kota, belum semua negara terjangkau oleh Injil. Namun Paulus dalam pengertian ilahi, dia tahu bahwa Jemaat Korintus hanya salah satu bagian kecil dari komunitas yang besar, yaitu mereka yang sama-sama memanggil nama Yesus Kristus. Yang sama-sama berseru kepada Yesus Kristus. Jadi baik gereja Korintus maupun gereja-gereja lain saat itu, bahkan sampai sekarang, setiap gereja yang sungguh-sungguh memanggil nama Kristus, berseru kepada nama Kristus, itu bagian dari bangsa yang kudus. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Jadi kita tahu bersama apa yang dinikmati oleh bangsa yang kudus ini, itu semua terjadi karena Kristus. Dikuduskan dalam Kristus Yesus, dipanggil menjadi bangsa yang kudus. Saat kita menjadi bangsa yang kudus, kita menikmati segala keuntungan dari Raja kita. Itu semua terjadi karena Kristus mati bagi kita. Bersama dengan seluruh orang Kristen yang sejati, yang lahir baru di seluruh dunia ini, di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita semua yang sungguh-sungguh tahu memanggil nama Yesus Kristus, bagi kita lah janji-janji bagi bangsa yang kudus itu kita nikmati. Tadi kita sudah baca tadi kan, Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Kamu akan menjadi harta kesayanganku. Allah yang berkata, Allah yang menjadi raja dari bangsa yang kudus ini. Kita bersyukur, berterima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya pribadi langsung teringat kepada, kembali ke keluarannya, Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. 33, 15 sampai 16 kitab Keluaran. Saya bacakan. Berkatalah Musa kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatku ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Orang-orang yang bisa berseru memanggil nama Yesus berkata, jika engkau tidak membimbing kami nggak bisa buat apa-apa. Kami nggak mampu hidup jika engkau tidak membimbing kami. Kepada orang-orang seperti inilah Allah akan menyatakan perbedaan antara kita dengan orang-orang lain di muka bumi ini. Kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Kepada orang-orang yang tahu berseru memanggil nama Yesus dengan berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah kami disuruh berangkat, janganlah kami disuruh berbuat sesuatu, janganlah kami disuruh melayani jika engkau bukan yang membimbing kami. Hanya engkau yang mampu membimbing kami dan membuat hidup kami berarti, pelayanan kami berarti. Sekali lagi, kepada orang-orang seperti inilah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan. Ya, masih di ayat 2, saat Paulus bilang, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Buku lain menyebutkan bahwa ada indikasi bahwa gereja di Korintus, jemaat di kota ini, merasa lebih rohani, lebih hebat, lebih diberkati, lebih diperkenan Tuhan daripada jemaat di kota-kota lain. Mengapa? Apa alasannya? Mungkin karena limpahnya karunia Roh Kudus dalam gereja ini, mungkin ya. Kemudian juga didukung
oleh fakta bahwa gereja ini ada di sebuah kota metropolis, kota yang luar biasa perpaduan antara barat dan timur. Kita sudah bahas minggu lalu ya. Ada yang berpendapat seperti itu, bahwa kota Korintus itu bukan hanya kaya secara materi, tapi juga dalam hal seni, dalam hal ilmu, kota ini unggul. Ada yang menafsirkan itulah yang membuat gereja ini, gereja di Korintus, merasa lebih hebat daripada gereja-gereja lain. Ya, ini tentu mengajar kepada kita ya. Kita semua sama ya. Kita semua bagian dari sebuah bangsa yang kudus. Kita yang berada di Depok, dekat Jakarta, kita sama dengan orang yang sungguh lahir baru yang ada di Pulau Papua, di suku Asmat yang terpencil, yang tidak mengenal listrik, tidak mengenal internet. Sama kita. Sama-sama bagian dari bangsa yang kudus yang menikmati segala sesuatu dari raja kita. Yang dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi jangan sampai karena kita berada di kota metropolitan, kemudian kita merasa menjadi orang yang lebih diperkenan, atau karena gereja kita bangunannya besar, indah, kemudian kita merasa sebagai orang Kristen yang lebih diberkati, atau karena sebuah gereja itu aksi sosialnya luar biasa, extraordinary, sehingga ia merasa gereja tersebut merasa lebih daripada gereja lain. Tidak ya, sama sekali tidak. Puji Tuhan, kita sama-sama bagian dari satu bangsa yang dikuduskan Allah, yang menerima berkat-berkat rohani dari Allah sebagai Raja kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita lanjut masuk ke ayat 3. Ya, di sini kita lihat bahwa Rasul Paulus memberikan salam unik Kristen. Dalam budaya tadi ya, Greco-Roman, jadi campuran antara Romawi dan Yunani, juga sering disebut dengan Helenistik. Dalam budaya ini, salam itu merupakan hal yang memang udah harus ada. Kita sering sebut dengan formalitas. Kita istilahkan saja salam basa-basi ya. Ya karena memang dalam setiap surat harus ditulis salam. Ya udah ditulislah Cairein, atau dalam arti bahasa Inggris to rejoice. Kita menerjemahkannya sukacita. Sukacita bagi kamu. Itu ya. Itu salam yang memang formalitas. Memang harus ada dalam setiap surat. Itu yang ada di budaya saat itu ya. Kalau kita bawa ke zaman kita sekarang, mungkin kata shalom ya. Shalom. Kata shalom menjadi hilang makna. Saat itu merupakan rutinitas. Saat itu tidak disertai dengan pemahaman yang benar terhadap kata ini ya. Puji Tuhan. Karena sesuatu terlalu sering digunakan, itu bisa membuat
kehilangan maknanya. Makna yang dikandung kata shalom adalah damai. Tetapi saat kata shalom diberikan, apakah si pemberi salam itu menyalurkan damai? Menjadi pertanyaan. Kedua, apakah si penerima salam menerima damai? Itu pun dipertanyakan. Nah, lewat pembukaan suratnya, Rasul Paulus mengajak kita memahami dan mengalami apa yang namanya damai sejati. Puji Tuhan, damai ilahi. Glory, glory, glory. Tentu ini tidak bisa dipisahkan dari grace, ya, dari grace. Kasih karunia, anugerah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Damai yang kita sampaikan sebagai salam itu nggak boleh dipisahkan dari grace, kasih karunia yang kita terima lewat Yesus Kristus. Ya, hanya dengan cara ini, damai atau tadi shalom itu bukan sekedar basa-basi, bukan sekadar formalitas. Hanya dengan cara ini, pemahaman, pengalaman ini. Bahwa damai itu kasih karunia, grace. Bahwa damai itu sesuatu yang sesungguhnya tidak pantas kita nikmati. Sekali lagi, saat kita bisa mengerti bahwa kita ini sebenarnya nggak pantas merasakan kedamaian. Itu pertama, kita nggak pantas. Kedua, kita harus sungguh-sungguh sadar bahwa kedamaian tidak bisa kita usahakan. Dua hal ini perlu kita pahami benar, sehingga saat kita terima salam shalom, kita bisa benar-benar rasa damai. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita manusia berdosa, ya. Kita manusia najis. Kita ini musuh-musuh seteru Allah, musuhnya Allah kita ini. Karena itulah kita nggak pantas merasa damai, nggak pantas kita. Sama sekali nggak pantas kita merasakan apa yang namanya damai, itu nggak pantas. Tetapi oleh anugerahnya Allah kita, Sang Raja itu memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, sehingga saat kita percaya kepada anaknya, kita bisa merasa damai. Karena seperti Agnes singgung dalam renungan, karena sekarang kebenaran Kristus dipakaikan kepada kita. Sehingga Allah tidak melihat kita sebagai seteru, musuh, bukan. Ia melihat Kristus yang sekarang menaungi kita. Puji Tuhan. Kita nggak pantas rasa damai. Menikmati damai kita nggak pantas. Kita bisa nikmati damai saat ini. Tentu ujian damai itu ada di hidup kita
Ya paling gampang saat badai ya. Saat badai tetap bisa damai. Wah, itu terbukti ya. Terbukti aku dianugerahi. Puji Tuhan, saya dianugerahi. Bukti luar biasa itu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi, kita nggak pantas. Kedua, damai itu nggak bisa kita usahakan. Sekeras apapun kita berusaha, nggak bisa. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita peroleh damai. Ya karena kita terus memusuhi Allah. Tangan kita terus mengepal untuk menonjok Allah. Menolak kehendaknya. Itulah kita manusia dalam keberdosaan kita. Dosa asali kita terus menggerakkan gairah kita untuk menentang Allah. Jadi nggak mungkin diusahakan. Gimana caranya? Kita pengen baik-baikin Allah itu nggak mungkin. Kita ingin berdamai dengan Allah itu nggak mungkin. Kecenderungan hati kita, naluri kita ingin membuat Allah itu tersingkir, jatuh, runtuh tahtanya. Itu keinginan kita yang dikuasai oleh dosa. Nggak mungkin kita rasa damai dengan segala macam cara. Damai-damai yang kita bisa capai hanyalah damai-damai palsu ya. Dengan liburan, orang ekstrim dengan seks bebas, dengan narkoba, alkohol. Mereka berpikir bisa memperoleh damai. Oh no, tidak bisa. Tidak mungkin. Tak ada cara yang manusia bisa lakukan untuk menikmati damai. Inisiatif dari Allah, aksi dimulai dari Allah, reaksi kita adalah rendahkan hati, terima damai. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Damai merupakan kasih karunia, bukan sebuah kondisi yang dapat kita usahakan. Hanya dalam pemahaman, pengalaman semacam ini, maka saat si pemberi salam, shalom, itu benar-benar dia tahu dia sudah dipenuhi oleh damai Kristus. Dia menyatakan kasih kepada orang yang ia beri salam. Shalom, damai Kristus kiranya mengisi hatimu, kiranya menguasai hatimu. Puji Tuhan. Penerima salam, penerima shalom, karena juga mengerti bahwa damai itu anugerah, damai itu bukan sesuatu yang bisa diusahakan, maka saat menerima shalom, dia akan merendahkan diri dan berkata, kami terima damai-Mu. Kami nikmati damai Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Inilah satu-satunya cara untuk kita memaknai salam shalom. Salam dalam Kristus. Puji Tuhan. Kita ya sudah sejam ya kurang lebih ya. Sekali lagi kita baru sampai ayat 3. Kita akan lanjut di tahun depan untuk kita bahas bagian-bagian selanjutnya ya. Jadi kita belum bahas masalah ya yang ditimbulkan oleh gereja Korintus sehingga Rasul Paulus harus nulis surat ini. Belum sampai situ kita ya. Kita baru pembukaan dari suratnya dan kita bersyukur saya pribadi sudah banyak dapat
poin-poin yang luar biasa. Kita percaya di tahun depan kita akan lebih lagi memperoleh hal-hal yang luar biasa dari pembahasan 1 Korintus ini ya. Silakan nanti para penanggap bisa memberikan tanggapannya, baik lewat pertanyaan maupun lewat share hasil perenungan. Dipersilakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa ya kita terima malam ini. Yang saya boleh dapat di terakhir-terakhir, saya merasakan sendiri saat badai masalah menimpa hidup kita, tapi kalau kita bisa merasakan damai, itu adalah suatu anugerah yang terbesar yang Tuhan kasih buat kehidupan kita. Oleh sebab itu, nggak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur sama Tuhan. Saya juga baru mengerti kalau kedamaian itu nggak bisa kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu anugerah dari Tuhan. Inisiatif, reaksi, semua itu dari Tuhan. Tinggal kita boleh meresponi dengan benar inisiatif dan segala reaksi Tuhan buat kehidupan kita. Terima kasih buat firman Tuhan saat malam hari ini. Terus di tahun 2022 banyak banget berkat yang kita dapat melalui Bible Study ini. Terima kasih teman-teman yang selalu dukung kami untuk kami belajar, sama-sama belajar, sama-sama dapat menghidupi firman Tuhan. Kalau ada yang mau menanyakan atau menambahkan, boleh. Saya persilakan. Niar atau Agnes. Terima kasih banyak ya Bung untuk pelajaran dan semuanya di tahun ini. Kalau kalau saya sih yang paling yang tadi terberkati itu yang Bung Semi ngingetin ke Keluaran 33 ayat 15 sampai 16 bahwa kita tuh tidak mampu hidup jika engkau tidak memiliki kami gitu. Jadi itu hal yang terus aku ingat gitu karena memang bener gitu kalau bukan Tuhan yang membimbing itu kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dalam perjalanan pelayanan tuh seringkali tuh sebenarnya tuh kayak saya tuh mau pingsan gitu loh istilahnya itu. Saya nggak mampu untuk seringkali kepengen kepengen kayaknya kepengen nyerah. Terus dalam kehidupan keimanan sendiri tuh kayak kayak banyak sekali masa-masa saya tuh menyadari oh saya ini bobrok banget ya. Saya ini kayak eh, luar biasa punya sifat-sifat yang enggak banget gitu. Tapi Tuhan itu terus menyertai gitu. Kalau nggak ada Tuhan mungkin saya bisa putus pelayanan. Saya mungkin kalah dengan segala emosi, segala pikiran, bahkan mungkin bisa aja murtad gitu dengan pikiran-pikiran yang menyeleweng gitu. Tapi puji Tuhan gitu. Tuhan tuh masih masih setia gitu. Kalau udah Tuhan itu menentukan, Tuhan itu memberi, dia pun itu setia gitu seperti yang di ayat 2 ini bahwa ayat ayat 2 ya. Ayat 2 atau ayat berapa tadi itu? Oh, ayat 9 sih. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia gitu. Jadi bersyukur gitu kalau sampai setahun ini masih bisa ikut Bible study, masih bisa melayani. Itu pun Tuhan yang luar biasa gitu. Masih saya bisa masih ke gereja, masih apa ya, masih menyembah Tuhan, masih boleh gitu punya hati untuk terus bersekutu tuh puji Tuhan. Itu aja sih Karini. Oke, Niar, makasih. Agnes, boleh Nas? Aku mau ucapin makasih banyak buat Bung Semi dan Karini untuk semangatnya membedah-bedah Bible study ini. Nggak pernah kebayang kita keluaran itu kalau baca sendiri ngantuk, nggak ngerti, bingung maksudnya apa gitu kan. Terus tiba-tiba dapat sesuatu yang luar biasa yang nggak pernah kepikirkan. Itu emang betul lah kalau firman Tuhan itu selalu baru, dan setiap
kita yang terima itu mungkin pesannya beda-beda gitu. Kalau buat Bung Semi remanya beda, buat Karini beda, buat aku beda gitu. Tapi aku bersyukur pribadi kayaknya rugi banget gitu kalau misalnya nggak ikut Bible study kalau buat aku sendiri gitu ya. Bukan sekedar rutinitas di hari Kamis gitu, tapi karena emang setiap Bible study itu walaupun kalau kita baca sendiri nggak ngerti, tapi buat aku pribadi itu ada berkat tersendiri gitu yang aku peroleh gitu. Oh, ini maksudnya ya, ini maksudnya ya. Kadang-kadang kalimatnya simpel, kata-katanya membingungkan gitu, tapi setelah dipaparkan, oh maksud Tuhan tuh kayak gini gitu, dan benar-benar bersyukur banget untuk Bung Semi yang terus bersemangat membedah-bedah kitab-kitab yang otak aku nggak nyampe sebenarnya kalau baca sendiri gitu. Kadang baca buku aja eh, harus berkali-kali baru ngerti maksudnya. Oh ini gitu ya. Dan apalagi kitab keluaran kan yang kalau menurut aku sih agak-agak rumit gitu. Waktu sekolah minggu hanya terfokus pada tokoh Musa, bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel gitu. Tapi kali ini mendapatkan sesuatu yang baru dan aku benar-benar bersyukur dan berterima kasih. Betul kata Niar juga sih, tahun ini pelayanan terberat buat aku juga sebenarnya. Kadang aku apa ya pikirnya tuh pengen apa ya lelah gitu. Terus ini bener gak sih panggilan Tuhan tuh di sini gitu. Tapi aku benar-benar juga bersyukur di tengah sesuatu yang sulit, di tengah badai, di tengah apa, itu malah menguji kesetiaan kita, menguji kemurnian motivasi kita dalam melayani Tuhan untuk tidak melihat orang lain, untuk terus tidak lari gitu. Justru di tengah-tengah banyak masalah, di tengah-tengah banyak hal-hal yang complicated menurut kita gitu, aku malah bersyukur karena di saat-saat seperti itulah, seperti diuji, dimurnikan, dan ditantang untuk tetap setia mengiring Tuhan. Berharap banget Bung Semi dan Karini tetap bersemangat terus untuk membedah-bedah dan mengajari kita di tahun-tahun berikutnya. Itu aja. Makasih Agnes, makasih Nia untuk kita tetap sama-sama semangat belajar di Bible Study. Kita tutup Bible Study kita malam ini, kita tutup Bible Study kita tahun 2022, sampai ketemu di 2023 ya teman-teman. Yang lain juga nanti menyusul mungkin mendengar atau menonton di YouTube. Nanti saya minta Agnes ya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terima kasih untuk 1 tahun yang luar biasa yang penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan, untuk semangat Tuhan, bahkan untuk panggilan Tuhan dalam setiap kami masing-masing ya Tuhan. Seperti Tuhan memanggil Paulus dan Paulus merespon setiap panggilan Tuhan, kami pun juga rindu ya Tuhan Yesus merespon setiap panggilan-Mu ya Tuhan, melalui potensi diri kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Dan sebelum kami merespon panggilan-Mu ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan Yesus untuk selalu mendasari panggilan setiap kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Agar pada saat kami menjalani panggilan kami ya Tuhan, firman-Mu yang menjadi dasar kami ya Tuhan, firman-Mu yang menjadi kebenaran bagi kami ya Tuhan Yesus dalam kami menjalaninya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Tuhan Allah kami ya Tuhan yang begitu mengasihi dan menganugerahi kami dengan berkat-berkat yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Bersyukur untuk Bung Semi dan Karini ya Tuhan. Tuhan terus pakai ya Tuhan Bung Semi dan Karini dengan hikmat, dengan pimpinan dan urapan yang baru ya Tuhan dari Allah Roh Kudus. Untuk tetap bersemangat ya Tuhan Yesus, membedah dan mempelajari firman Tuhan, membagikannya kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sepanjang tahun yang kami sudah lalui ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berkat-berkat Tuhan yang baru ya Tuhan akan menjadi bagian milik kami di tahun yang akan datang ya Bapa. Berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami ya Tuhan yang ada di Bible Study ya Bapa, yang mungkin saat-saat ini dalam keadaan sibuk ya Tuhan, sehingga belum sempat bergabung bersama-sama dengan kami. Tuhan juga tolong ya Tuhan, terus berikan semangat, berikan kami kesehatian ya Bapa, untuk terus rindu ya Tuhan Yesus membekali diri kami ya Bapa, dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan malam hari ini ya Tuhan, berkat Tuhan sudah menjadi bagian milik kami ya Bapa. Kami tutup ya Tuhan Yesus, Bible study kami di tahun 2022 ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Bung Sam, thank you Karin. Makasih Bung Semi, makasih Karini.